sedang diberkati untuk semua anugerah yang besar. Terima kasih untuk semua waktu dan kesempatan kami boleh lagi kembali hadir di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami dipersiapkan, tegur, dikuatkan, maka diingatkan kembali oleh kebenaran isi hati-Mu. Sekali lagi berkati kami semua Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu, kuduskan nama-Mu, supaya apapun yang hamba sampaikan benar-benar sesuai yang Engkau mau. Kuasai pikiran hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman hidup berbicara. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Orang pemuda apa lagi? Akhir dari bulan Agustus semua bir-bir. Jadi semua dekat baju baru, kukis baru. Kukis baru. Ya. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini saya akan berbagi tentang firman Tuhan yang saya akan berikan tema. Ya, mungkin orang boleh sama-sama renungkan kehidupan orang saat ini ya. Kira-kira menurut saudara pernah ingat kapan saudara benar-benar memang kenal Tuhan? Ya, memang kata dari lahir Kristen ya, orang tua Kristen. Ya, mungkin opa Kristen ya, atau ya dari awal mungkin keturunan Kristen. Tapi pertanyaannya gini, orang harus ingat baik-baik kapan kita ini berubah secara pribadi. Karena pengenalan pribadi itu tidak perlu misalnya, oh dia pendeta hebat, jadi kalau kita ikut dia, berarti kita bisa jadi orang benar di hadapan Tuhan. Belum tentu juga, saudara. Ya, karena pengenalan Tuhan itu harus benar-benar secara pribadi mengenal dengan Tuhan. Ya. Makanya caranya bagaimana supaya orang kenal Tuhan? Siap ditegur, ya. Siap dimarah. Saya pernah terangkan bagaimana kehidupan Esau dan Yakub. Ya. Seringkali orang melihat, oh orang kalau ikut Tuhan, orang itu kalau benar dan rohani, berarti kehidupannya sukses diberkati. Ya, yang pernah sakit-sakit. Kalau orang belajar tentang kehidupan kehidupan Yakub dan Esau, ya, Alkitab mengatakan bahwa dia mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ya. Tapi pertanyaannya begini, kalau orang lihat baik-baik, orang baca historisnya, Esau itu sangat diberkati, ya, sangat-sangat diberkati. Tapi Yakub itu harus berjuang selama 14 tahun untuk dapat sesuatu yang dia inginkan. Nah, kalau orang lihat begini, berarti, ya, bisa-bisa orang tinggalkan Tuhan. Karena orang melihat dari sudut pandang diberkati dari sesuai materi, kesehatan, dapat lihat perut mulai naik, berarti perut pemerintah. Padahal belum tentu juga ya. Kadang-kadang perut bangga bukan perut pemerintah, penyakit. Ya, saudaraku. Tapi orang bersyukur karena seringkali orang harus sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai orang pribadi, orang harus belajar di Alkitab. Kalau saudara baca, saudara akan dapat di sana saleh. Ya, ketika Mazmur Daud memasukkan kata-kata, pasti di akhir kata itu saudara akan dapat kata saleh. Saleh itu begini, sama dengan bahasa kerennya bermeditasi, saudara. Ya, turun ke bawah, merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena jangan sampai, saudara 10 tahun ikut Tuhan, saudara tidak dapat apa-apa. Ya, jangan sampai ya. Karena Yudas saja 3,5 tahun ikut Tuhan, sumber mujizat di situ, dia melihat mujizat, ya bahkan dia mengalami mujizat, tapi dia jual Tuhan Yesus dengan cara yang terbaik, saudara. Yang lucunya, dia jual Tuhan Yesus dengan cara dia mencium. Ya, Alkitab selalu mengatakan begini, dengan ciuman kasih. Ya, tapi ingat, orang kalau mencium sesuatu, misalnya, dia harus kenal dulu ya. Jangan sampai saudara main cium-cium orang, kan nyata bagus ya. Ya, syarat boleh mencium orang lain itu syaratnya ada satu, mengenal dia. Ya, kalau tidak mengenal, ya mungkin orang main cium ya. Agak-agak kita tangkap, ya ini pacarnya orang jangan sembarang cium ya. Ya, salah satunya kunci harus kenal dulu baru boleh cium. Ya, suami istri boleh cium ya karena saling mengenal, saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa orang harus renungkan kembali. Ya, jangan sampai salah pandangan orang kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kalau orang baca, saya
Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saudara kalau baca ayat ini ya, saudara akan fokus kepada baptisan. Ya. Tapi sebenarnya kalau saudara renungkan baik-baik, siapa Nikodemus ini? Orang yang sudah kenal Alkitab, mungkin firman Taurat Tuhan sudah kenal. Makanya cara bahasa Tuhan Yesus melemparkan kata-kata kepada Nikodemus itu sangat tinggi. Kalau saudara tidak belajar baik-baik, saudara bisa keliru. Ya, karena kalau Yesus itu berhadapan dengan orang, misalnya orang-orang biasa, kata-kata firman-Nya begini: berbahagialah kamu yang menderita, ya, karena kamu akan dihibur. Ya, berbahagia kamu yang miskin, karena kamu akan melihat kerajaan Allah. Itu bahasa-bahasa yang sebenarnya itu firman Tuhan yang untuk anak-anak yang baru kenal Tuhan. Kamu kalau ikut Tuhan, sakit pun disembuhkan. Kamu kalau ikut Tuhan, usaha pasti beres. Itu anak-anak, saudara. Tapi perhatikan baik-baik ketika Yesus berkomunikasi dengan Nikodemus. Nikodemus ini salah satu ahli Taurat, ya, orang fasik yang kenal firman Tuhan. Makanya ayatnya itu sangat tajam, saudara, sehingga memang agak tinggi. Makanya dia katakan di ayat yang saya lompat dulu, ayat yang ke-13 dia katakan begini: tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-13, saudara. Itu jelas. Makanya kalau saudara dengar misalnya, kamu kalau ikut Tuhan masuk surga, tanyakan dulu, ya, kebenaran firman Tuhan. Orang itu bukan di surga, orang itu di taman Firdaus, saudara, yaitu bumi baru, ya, langit baru, ya. Orang itu bukan di surga. Kenapa bukan di surga? Karena ayat 13 sudah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Surga itu bicara apa? Bicara tahta, kedudukan. Makanya jangan sampai saudara dengar orang bilang begini: Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Ya, apalagi yang parah begini, orang punya penglihatan, dia naik ke surga dan dia lihat Tuhan Yesus itu sebelah kanan, ya, sebelah kiri Roh Kudus, di tengahnya adalah Allah, dan Allah itu sudah rambut putih. Bayangkan itu adalah sesat itu sebenarnya. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kanan itu bicara tentang tahta, saudara, kedudukan, bukan kanan secara fisik manusia. Supaya jangan terkeliru. Nanti orang bertanya, berarti orang Kristen Tuhan ada 3 ya? Orang harus paham begitu, karena ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini sangat tinggi. Jadi orang butuh analisa, orang butuh pelajari baik-baik. Nah, orang masuk dari khotbah, orang baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya bacakan saja. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Nah, dari ayat-ayat ini kan saya akan tarik beberapa prinsip yang harus kita pelajari, ya, supaya orang itu paham baik-baik. Saya sudah pernah katakan bahwa jangan berpikir sekali-kali bahwa saudara ketika saudara dibaptis, saudara itu punya jaminan. Itu sangat betul. Tapi pertanyaannya begini, saudara, jaminan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, saudara punya tanggung jawab atau tidak? Tuhan boleh kasih jaminan saudara, misalnya saudara diberkati, saudara akan naik bukan turun. Tapi pertanyaannya, kalau saudara malas-malas bagaimana? Ya, malas berdoa, malas bekerja, malas baca firman Tuhan. Yang parah begini, kalau orang tidak hati-hati, orang sekarang itu suka pelayanan tapi minta firman. Cuma jadikan begini, kalau kamu dibaptis, kalau kamu menerima Tuhan Yesus menjadi Roh, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan selamat. Memang itu sangat betul, tapi prakteknya tidak gampang, saudara. Makanya ikut Tuhan itu tidak gampang. Nah, poin saya pada
ke-8 saudara berkata begini, angin bertiup kemana ia mau dan angin bertiup di mana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya atau kemana ia pergi. Angin ini berbicara tentang baptisan roh. Ya, arti dari angin adalah rupa, arti dari roh itu adalah rupa. Artinya bahasa Indonesianya angin, saudara. Nah, orang mungkin sudah dibaptis secara fisik, secara air, tapi kenapa orang tidak ada pertumbuhan? Ini yang harus orang pahami baik-baik. Orang harus mengerti baik-baik, karena jangan sampai kita katakan bahwa orang 10-an tahun ikut Tuhan tidak ada perubahan. Dan saudara, saya harus kasih tahu bahwa jangan fokus perubahannya hanya di materi. Itu salah. Kalau cuma materi, orang ateis saja bisa kaya. Ya. Tapi orang harus fokus pengenalan akan Tuhan. Ya, saya sendiri katakan kepada istri saya, misalnya Tuhan izinkan penyakitmu tidak sembuh-sembuh sampai kamu mati, apakah kamu akan menyangkal Tuhan Yesus? Orang kalau bertanya seperti itu paling tapi itu Tuhan itu nyata apa? Karena Paulus pun sampai mati dari penyakitnya ada sembuh. Elisa mati bukan karena tua, ya memang sudah tua, tapi mati karena penyakit. Ya, mujizat yang dia buat hampir mungkin 50% dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dia kasih makan orang dengan beberapa karung jelai, ya, dia kasih bangkit orang dari antara orang mati, ya, kapak yang tenggelam, dia kasih timbul ulang. Bayangkan, tapi dia mati karena penyakit. Jadi aneh kan? Nah, kalau orang tidak mengenal Tuhan dengan benar-benar yang sesuai yang Alkitab inginkan, nah orang bisa tinggalkan Tuhan. Atau misalnya dapalia rohani, tapi sebenarnya rohana. Itu yang bahaya, saudara. Dapalia melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi sebenarnya ada motivasi lain. Ya, makanya yang sekarang ya bersiaplah. Ya, lumayan 1 orang 500. Ya, itu bersiap. Kalau orang tidak mengerti itu, orang akan keliru, saudara. Orang berbincang-bincang di sana bilang begini, ya orang kalau orang kasih, orang kan jangan minta, ya orang pasti ambil. Orang harus pahami baik-baik. Ya, berarti tujuannya begini, dia membeli, dia memberi, tapi dia membeli. Orang harus dewasa, saudara. Karena jangan sampai orang ikut Tuhan, beban pikiran orang, logika orang, fokusnya hanya menentukan diri sendiri, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Karena Tuhan mengatakan bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, poin yang pertama yang orang harus pahami bahwa ketika saudara itu dibaptis oleh Roh, karena ini paket antara baptisan air dan baptisan Roh. Nah, mungkin orang semua sudah dibaptis dengan air, tapi yang orang harus kejar adalah baptisan Roh. Roh itu berbicara tentang angin. Orang tidak bisa lihat, tapi orang bisa rasakan. Nah, ciri-ciri orang yang sudah dibaptiskan Roh, yang pertama yang harus orang pahami adalah orang itu kalau sudah dibaptis dengan Roh, pertama dia harus fokus pada perubahan diri. Saya harus kasih tahu bahwa kasihan orang di luar, ya, mengajar tanpa belajar. Itu kan sayang. Makanya saya, ya mungkin 1 jam bisa saya berdiri di sini. Ya, karena apa? Karena saya belajar. Saudara, kalau tidak belajar, jangan coba-coba mengajar. Itu bahaya, karena bisa keliru. Misalnya, ada orang begini, jangan terlalu kasar-kasar kalau kata-kata dia. Ya, apalagi kasih firman yang terlalu tajam. Ya, orang kan selalu begitu. Tapi sebenarnya orang harus pahami, orang itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tujuannya itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan telinga orang. Ya, saya bilang di balai desa bahwa sebenarnya orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan gaya begini tidak laku, pasti tidak laku. Makanya Tuhan Yesus itu nyata laku sebenarnya waktu itu, karena orang-orang elit itu membenci dia. Nah, makanya dia disalibkan. Ya karena memang tajam. Ya, dia katakan pikul salib sangkal diri kamu akan dikirim di tengah-tengah serigala. Kalau orang kan di tengah-tengah serigala orang seperti domba. Kalau orang kan inginkan begini,
pikir hidup saya dan saudara. Karena saudara kalau sering baca firman Tuhan, ya, orang bilang orang kalau baca firman Tuhan semakin ikut Tuhan, orang semakin tidak mengerti. Malah kalau orang pelajari baik-baik, teliti pelan-pelan, orang semakin memiliki logika yang luar biasa. Ya, misalnya ada pertanyaan begini, masa Tuhan manusia bisa jadi Tuhan? Itu kan tidak mungkin, saudara. Tapi yang masuk logika adalah Tuhan jadi manusia. Itu yang logika. Nah, hal-hal seperti ini orang harus pahami. Masa orang pergi pelayanan minta firman, itu kan bahaya, saudara. Jadi yang dia bawa di sana apa? Kamu ikut Tuhan disembuhkan, kamu bertobat, kamu dibaptis, kamu diselamatkan. Kan aneh. Nah, ketika disampaikan firman Tuhan misalnya, kamu ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib. Ya begitu kan? Ya. Atau misalnya salah penjelasan, misalnya kamu memberikan persepuluhan 10.000, Tuhan akan ganti 100.000. Nah, itu kan keliru, itu kan ajaran sesat sebenarnya. Tapi ketika orang diajar bahwa kamu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, misalnya kamu berikan 10% pendapatan, itu kan terserah kamu, ya. Atau misalnya itu kan hak kamu, kewajiban kamu untuk Tuhan, ya. Karena memang pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan itu kan makan dari situ. Suku Lewi itu makan dari perpuluhan dari 11 suku, seperti itu, saudara. Jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi terus jangan pikir, oh kita memberi pasti Tuhan akan kasih. Nah, itu orang belum dewasa, saudara. Itu poin yang pertama yang harus orang pahami ketika orang itu mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, poin yang kedua yang harus orang pahami bahwa orang itu kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, fokus kehidupannya adalah dia harus berbuat. Ya. Orang itu kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, artinya pendewasaan diri. Ya. Dia harus berbuat. Dan buah yang benar itu adalah, misalnya saya kasih contoh, saudara. Jangan berpikir kalau saudara tanam mangga atau misalnya saudara tanam pisang. Ini saya pakai sebagai ilustrasi. Bahwa buah dari pisang itu adalah buah pisang. Atau misalnya buah dari mangga itu adalah buah mangga. Misalnya orang berdoa bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan orang bisa menikmati buahnya. Itu buah yang keliru, saudara. Kalau buah yang diinginkan oleh Tuhan adalah buah begini. Buah yang terbaik dalam hidup saya dan saudara adalah mangga baru, pisang baru, bukan buahnya, tapi saudara harus menghasilkan yang sejenis, ya, yang sejenis. Artinya begini, berarti kalau hamba Tuhan, ya, melahirkan anak dan anaknya itu kurang ajar, berarti dia tidak menghasilkan yang sejenis, ya. Tapi kalau misalnya hamba Tuhan piara anak, ambil anak, dan anak itu dia laki-laki dan laki dan menjadi penerusnya, maka itulah sejenis. Itu yang namanya buah. Karena jangan sampai orang keliru, oh dia berbuah di jemaat banyak, ya, di jemaat banyak sekali ribuan orang, di gereja besar, belum tentu dia berbuah. Dia cuma kumpulkan massa. Yang lebih parah begini, sekarang gereja itu sudah bukan jadi gereja lagi, sudah jadi perusahaan, ya. Misalnya saudara kalau dapat misalnya, ya, satu kali ada gereja kita sementara dengarkan, pendapatan gereja sudah berkurang, ya. Orang ganti apa coba? Orang yang sempat cubu, malah kelamaan kita pelajari apa ini? Ternyata orang ganti untuk persembahan dengan kacang, saudara. Tidak sampai keliruan, dia mau jadi begini. Berarti, ya, kalau tidak ada motivasi seperti itu, tidak ada masalah. Tapi ini kan sudah ada motivasi dari awal. Oh, tapi pendapatan di gereja sudah kecil, mulai ini, mulai berkurang. Nah, pembangunan sementara dijalankan. Dia cara bagaimana? Orang paksa Tuhan untuk memberkati orang dengan cara orang ganti persembahan orang itu dengan kaca. Nah, kalau sebagai kaca, saudara tidak berani
cuma 2.000. Paling so takut aku. Kau KTP kaca begini tinggi, kita kasih kiri 2.000 ya, masih ada perkara kiri. Nah itu kan sebenarnya memaksa orang, ya. Itu kan aneh sebenarnya. Paksa Tuhan untuk memberkati, padahal itu sudah balik. Sebenarnya Tuhan itu tetap jadi Tuhan dan orang itu tetap jadi manusia. Yang parah begini, Tuhan jadi manusia, orang jadi Tuhan. Itu kan kasihan. Artinya begini, Tuhan, kalau Tuhan yang memberkati kita, kayaknya nggak ikut Tuhan. Jadi Tuhan jadi manusia. Nah, orang jadi Tuhan, orang atur Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Sebenarnya terserah Tuhan. Orang ini sama dengan sapi Bali yang dipasang tali hidung. Terserah dari Tuhan mau bikin apa. Ya. Makanya kalau sakit kena sembuh-sembuh, ya karena salah. Yang penting orang masih di dalam Tuhan. Karena kita harus bilang pada saya paling takut begini. Ya, walaupun saya Tuhan berkati orang itu melimpah, ya, kesehatan, harta melimpah, ya, kau mati kemarin Tuhan tolak, ya, itu kan bahaya. Atau misalnya, saudara kerja keras, siang malam, ya, ketika saudara mulai rumah bagus, ya, posting, bersyukur, terima kasih Tuhan, lebih besok sakit, tiba dokter kasih polis, kamu kaget tadi lupa, ya, dan langsung down, langsung turun ke bawah, ya tak perlu baru jadi, ya tapi anak-anak baru mulai wisuda, ya kan sayang begitu. Artinya terlalu memaksakan diri, saudara. Makanya saya bilang kepada ibadah waktu di malam, saya katakan begini, kita harus belajar untuk berterima kasih pada diri sendiri, ya. Karena intinya begini, orang ini makhluk roh, tapi roh orang itu tinggal di tubuh orang. Makanya seringkali orang belum diam, bilang pada roh tubuh, terima kasih. So melewati banyak hal, saudara. Ya, so pernah mungkin so pernah badai, bangka, ya, ya. Pernah kita naik kelapa, itu kelapa bego, angin tiup batu tefur itu kaki, ya, saking takut patah. Kita tanya Pak Doridon, bagaimana nih kelapa mau naik? Dia bilang begini, kalau mana takut naik, kalau mana berani turun, kalau ala bahaya ini. Ini kan curang bikin takut ya. Kan aneh jawabannya, kalau mana takut naik, kalau mana berani turun. Ya kita bilang kawan ini, kalau taman begini bahaya ini. Ya, tapi kita bersyukur karena proses Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, karena sampai sekarang ini kita pikir-pikir orang. Kalau kita nyata lewati hal seperti itu, mungkin kita hanya sampai sini. Jalur-jalurnya kan berbahaya, seperti Yusuf. DP jalur itu menjadi orang kedua kan mimpinya kan, dia mimpi kan begini, dia katakan DP papa dan mama. Kita ada mimpi, ya, kita ada mimpi 11 bintang dan bulan dan matahari sembah kita, ya. Terus DP papa langsung mengerti. Dia bilang masa nanti mama dan papa mau sembah pengana. Ya orang kan paling tertawa. Tapi untuk mendapat itu, saudaraku, pertama dia harus dijual, ya. Kedua, dia harus difitnah, dia harus dimasukkan dalam penjara selama 13 tahun, saudaraku. Dia menunggu janji Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Yang luar biasa begini, orang selalu pelajari begitu. Tapi kalau saya belajar begini, bayangkan saudara, dia hanya perlu KTP. Dia punya perlu menjadi orang Mesir asli, tapi dia bisa jadi pemimpin. Makanya saya harus katakan bahwa orang harus bangga, walaupun orang pendatang, tapi orang boleh bersaing dengan orang asli di sini. Ya, itu harus orang banggakan. Yusuf tidak perlu KTP, tidak perlu orang asli Mesir untuk jadi pemimpin, tapi yang harus Yusuf lakukan adalah ketaatan. Nah, orang juga harus taat pada Tuhan. Supaya begini, jangan sampai secara logika manusia Tuhan itu gagal, bukan Tuhan gagal, tapi jangan sampai Tuhan itu gagal menikmati janji Tuhan. Tuhan menjanjikan saudara menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan janji saudara menaik bukan turun, tapi ingat dalam kitab Yosua sebelum dikatakan begini, beruntung dan berhasil, saudara akan dapat kata begini, jangan tawar, jangan kecut hatimu, karena Tuhan akan jadi pemimpin
renungkanlah firman siang dan malam, maka hidupmu akan beruntung. Saya pernah jelaskan kata beruntung dan berhasil, saudaraku ya. Ya, ada banyak mungkin orang berhasil di luar sana. Ya, misalnya contoh, sesimpel ini. Ya, ada seorang bapak, ya, dia cerita dari famili banyak. Dari famili banyak sekali. Mungkin banyak, tapi dia tidak berhasil. Dia tidak beruntung. Dia mungkin berhasil menghasilkan buah banyak, tapi ketika dia panen, harganya turun. Kurang 200.000 satu kilo. Berarti dia tidak berhasil, dia tidak beruntung. Kalau orang beruntung itu begini, panen melimpah, harga tinggi, itu orang beruntung dan berhasil. Nah, kalau cuma berhasil, gampang sebenarnya. Tanam saja, tanam bete, pupuk, rawat, itu pasti akan berhasil. Ya, terang sekali dia. Satu kali begini, ya kira-kira menghasilkan 20 biji. Ya, berarti kalau tanam 1.000, 100 karung. Saudara kan pasti akan berhasil. Itu hasil. Saudara panas, saudara pupuk, saudara sampel, itu pasti akan berhasil. Tapi pertanyaannya, saudara tak sesuai dengan harga atau enggak? Ya, kalau tak sesuai dengan harga 70, berarti saudara bukan berhasil. Saudara yang beruntung. Saudara cuma berhasil menghasilkan buah sesuai fisik, tapi sudah tidak berhasil. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan beruntung dan berhasil. Itu poin yang kedua yang orang harus renungkan. Poin yang terakhir yang orang harus renungkan adalah yang saudara, kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara akan fokus begini: siap tegur orang walaupun orang itu marah. Ya. Makanya saya pernah berpikir, kita kalau bawa firman begini, kok mau kasih senang orang bertelinga, sebenarnya kok gampang. Atau misalnya, orang tarik jemaat banyak, gampang sekali. Atau misalnya waktu ibadah tertentu, kok kita tuh mau khotbah, kita bisa kasih telinga surga pada orang. Kamu mau ikut Tuhan? Oh, bukan saja. Gampang itu. Ya, dengan doa yang keras, diberkati Tuhan, melengking, orang itu akan termotivasi. Pasti kamu akan sembuh, orang itu pasti akan dihiburkan. Itu khotbah-khotbah yang ya enak didengar. Tapi kalau khotbah yang sedikit aja kan begini, mau sembuh atau tidak sembuh, kamu tetap harus ikut Tuhan. Karena itu harus saja saudara lakukan. Makanya mau diberkati atau tidak diberkati, tetap Tuhan harus beribadah. Ya, makanya saya bersyukur ada beberapa orang yang dia setia dengan Tuhan walaupun Tuhan tidak gampang melalui itu proses. Ya, karena orang harus sadar bahwa ke gereja itu adalah tanggung jawab yang tidak harus terlupakan. Itu keharusan. Ya, mau pahit atau tidak pahit, mau manis atau tidak manis, senang atau tidak senang, tetap orang mesti gereja. Karena gereja itu adalah tanggung jawab orang. Ya, yang parah kan begini, itu artinya jangan gereja-gereja, kita lebih tahu daripada Tuhan. Nah, itu masalahnya kan di situ. Ya, orang dari gereja-gereja, ya belum tentu. Sedangkan yang masuk gereja belum tentu masuk surga. Ya, pengenalan Tuhan belum tentu kenal dengan Tuhan. Apalagi yang masuk gereja, prakteknya tidak ada. Yang pada kan begini, membenci sesama, mata Tuhan. Oh, Tuhan Yesus tolong, tapi dia benci dengan saudara. Kasihan. Itu kasihan. Artinya begini, dia belum kenal dengan Tuhan. Dia berteriak tentang Tuhan, darah Yesus, ya, dalam nama Yesus, itu kan aneh. Tapi dia membenci saudaranya. Berarti begini, tanpa dia sadari, dia membenci penciptanya. Kita dulu ada orang di belakang, kita seperti ini orang ini so miskin bagaya ya. Secara fisik kan terang cuma begitu lah. Tapi kan kita sudah tidak mencipta. Karena kadang-kadang orang lihat miskin bisa bagaya kan begitu. Terus kadang-kadang secara manusia tapi terang kawan berdosa juga ini. Orang sudah meremehkan, orang sudah mengucilkan, yang mengkerdilkan ciptaan Tuhan.
Padahal sebenarnya sama-sama juta. Ya, orang bisa marah. Yang aneh kan ada orang-orang di luar hari ikut Tuhan. Kita sebelum ikut Tuhan, aduh menderita sekali. Tapi ketika kita ikut Tuhan, ada saja. Kita bukan ini diberkati. Ya itu cuma itu biasa sebenarnya. Itu anak-anak bekerja. Makanya hanya orang sakit yang perlu disuap. Orang kalau sehat yang perlu disuap, perlu bisa makan sendiri. Makanya kalau misalnya saudara baru-baru ikut Tuhan, gampang sekali Tuhan bisa kasih lancar ya, Tuhan bukakan jalan. Tapi ingat, Petrus dan Paulus itu waktu mulai ikut Tuhan, orang itu dikasih makan 5.000 roti, tersisa 12 paku, satu orang satu paku, ya, satu orang 12 paku roti. Bayangkan saudara, itu kan kalau waktu Petrus bilang, wih lumayan nih, kalau kasih habis ini satu paku lebih besar ini, karena kan begitu. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, ya, waktu di sidang dia katakan begini, bagaimana orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sedangkan orang itu alami sendiri dan orang itu kenal. Sekarang tentukan, orang takut manusia atau takut Tuhan. Dan yang parah permintaannya begini, ketika dia disalib, dia minta disalib terbalik. Itu orang yang kenal Tuhan. Karena dia sudah pikirkan dengan fisiknya, dia sudah pikirkan dengan jiwanya, kekekalan. Memang secara manusia, orang juga harus bekerja, orang juga harus cari makan. Tapi orang harus perhatikan Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Stop situ, maka yang lain akan ditambah. Berarti begini, kehidupan orang yang esensi adalah cari kerajaan Allah dan kebenaran. Itu esensi yang harus sudah lakukan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Sisanya itu ya, kan orang baca firman Tuhan kan Tuhan hanya tutup 24 jam nyata. 1 jam satu hari boleh, 20 menit satu hari boleh. Sisanya kan untuk mulai bekerja. Mungkin saudara baca satu pasal pagi, ya kalau kita ya tergantung sih. Kalau mood sampai 10 pasal, kalau enggak 1 pasal. Ya, tapi intinya harus membaca. Ya kan 1 jam baca firman Tuhan ada 23 jam. Ya, 2 jam baca firman Tuhan ada 21 jam. Ya, bayangkan banyak sekali. Makanya carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi-pagi benar. Ya, terang baca dan renungkan firman Tuhan. Sisanya itu baru. Supaya begini, jangan sampai orang itu rohani secara fisik, tapi terang roh yang dikasih makan. Nanti kan aneh. Ya, satu kali tetangga saya putar speaker lagu apa ya, kita lupa lagu. Ya, kita begini, nyanda lelah itu speaker menyanyi lagu rohani kan? Dia bilang, nyanda, bilang kaget itu pada speaker yang rohani, gitu. Orang nyanda, ya, ada begitu dalam nyanda. Maksudnya begini, kita kasih contoh. Satu kali ada orang beli oto baru, ya, dia tulis besar-besar di belakang, Yesus inside. Ya mantap sekali kalau orang bilang, udah mantap. Oh tiba-tiba dia melaju, ketabrak, brang. Jadi otonya kategori apa? Jadi orang di dalam oto mati. Ya, berarti begini, berarti yang rohaninya otonya. Jadi mobil yang rohani, jadi orang nyanda. Ya jangan sampai begitu. Ya kalau di daerah orang kan begitu banyak sekali ya. Speaker bombastis sekarang lagu rohani bumbang, baku balas bawah. Tapi hari Minggu semua duduk minum kopi di buka rumah pada buka kan. Alhamdulillah mereka semua mereka berkawan dengan Tuhan. Nah itu kan yang aneh sekali. Ya, ada yang lain kata lagi, kenapa nyampe mana? Loh, takut marah di ahli, di apa? Di pendeta, bukan pendeta sih, model penatua begitu kan? Orang dapat minum di bungkus kepala itu sudah pindah. Cuma masalah begini, kemainkan orang-orang begini kan tersinggung itu kan anak-anak. Sebenarnya harus orang pahami di situ. Jangan sampai orang salah, ya. Jangan sampai orang salah. Makanya ketika orang dibaptis dengan roh, orang bisa rasakan itu. Walaupun orang tidak lihat, tapi orang bisa rasakan roh itu bergerak dalam hidup saya sekarang. Karena roh itu memang tak bisa kelihatan. Allah adalah roh, tapi orang bisa rasakan. Caranya di mana? Orang itu siap ditegur,
dan siap menegur. Ya, cara menegur orang intinya adalah orang mau belajar. Ya, kalau orang mau belajar, jangan pernah bermimpi untuk mengajar. Saudara kalau suka belajar, saudara pasti akan mengajar. Nah, kalau saudara suka mengajar, kalau saudara tidak belajar, ya mesti hati-hati, bisa-bisa keliru. Jangan sampai begini. Status orang sebagai pendeta, para orang itu adalah dukun. Ya, cuma jual penyembahan, dan suara kalau berbeda pujian beda sekali. Ya, jangan sampai orang hanya menyenangkan jemaat. Ya, jangan sampai orang hanya berkata-kata supaya jemaat itu tambah banyak. Ya, ya ada satu hamba Tuhan luar biasa ya, kesaksiannya dia bilang begini, kita jemaat dulu masih kurang, tapi setiap hari minggu kita doakan untuk kursi dalam nama Yesus. Ya, DP Opa kan, jadi Bapak, dia doakan untuk kursi yang kosong-kosong dalam nama Yesus. Dia tarik jemaat. Ya oke lah, tapi bukan masing-masing. Ya kalau kita nggak berani, malu pas begini orang lihat nih, apa dia gila soalnya. Ya, tapi itu kan masing-masing. Tapi memang Opa ini menjadi motivator buat saya yang luar biasa ya. Memang minta malu, tapi minta malunya benar ya. Ada orang minta malunya benar, tapi dia minta malu tapi yang benar. Saudara. Memang kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kadang-kadang orang mesti ekstrim sedikit ya. Ya walaupun orang tersinggung, orang juga harus ya siap-siap untuk ditegur. Tapi ketika orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin orang itu akan begini kan, ya bilang begini kok kita akan tersinggung, tapi tidak apa-apa. Mungkin hari itu dia tersinggung, tapi mungkin ke depan dia akan pasti. Kita tahu kita paling tersinggung sekali. Orang bilang begini, kamu kalau nyata ikut Tuhan, kamu tidak akan jadi apa-apa. Ya walaupun satu kali memang ya itu kata-kata yang sakit sebenarnya, tapi luar biasa sekali. Misalnya, Bapak saya selalu katakan begini, kamu biar merantau dimanapun, tetap beribadah. Karena prinsipnya begini, di mana kamu menginjak bumi, di situ kamu menjunjung langit. Berarti dimanapun orang berada, tetap orang akan beribadah. Karena itu hanya itu kuncinya. Walaupun memang Bapak dan Mama saya belum punya terlalu kenal dengan firman Tuhan, maksudnya ya cuma sampaikan begitu, tapi untuk pendalaman ya masih perlu diluruskan saudara. Karena yang anehnya di sana adalah gembalanya dibaptis, jemaatnya yang perlu dibaptis. Itu kan aneh. Tapi kita akan belajar sama-sama bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, yang pertama harus dibaptis, yang kedua harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saudara tidak dibaptis dengan Roh Kudus, bersiaplah. Mungkin secara fisik saudara enak di dunia, tapi bersiaplah di kekal. Saudara akan menghadapi ya katakan gigi dan ulat yang tidak mati. Itu adalah firman, berarti neraka itu nyata saudara. Makanya bersiaplah apapun yang terjadi. Saya sudah pernah terangkan bahwa di Indonesia ini sudah ada kalau di luar kan sudah ada undang-undang yang dibuat. Saya beberapa kali saya harus ingatkan bahwa di luar undang-undang sudah dibuat bahwa setiap pendeta yang tidak memberkati sesama jenis pendeta itu akan diberhentikan. Aneh kan? Nah di Indonesia saya sudah ada kesaksian bahwa satu sekolah yang luar biasa sudah ada di situ. Ya. Bahwa di WC-nya itu sudah ada 3 kamar WC, ya perempuan, laki-laki, dan tidak usah tahu apa itu satu ya. Itu kan aneh, ya berarti begini, orang-orang di Indonesia ini sudah lari keluar kalau tidak diberkati. Sekarang kan di luar sana kan sudah diberkati. Nah orang mesti hati-hati, generasi orang harus diberitahu seperti itu. Mungkin orang-orang belum terlalu banyak tahu. Tapi karena kita orangnya bodoh, jadi suka belajar. Nah, suka cari tahu di perkembangan Kristenan. Nah, kalau cuma ateis kan gampang langsung menerima itu. Tapi orang-orang yang wani, orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan kan bingung. Kenapa jadi begini? Yang kita tahu Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Ya, Adam untuk Hawa, Hawa untuk Adam. Yang kepada kan begini, Hawa kawin Hawa, Adam kawin Adam. Nah itu kan parah saudara. Itu kan aneh. Tapi diblokir juga dengan hak asasi manusia. Yang parah, kita harus pahami baik-baik. Ini penerus generasi orang. Anak-anak orang harus atur orang supaya jangan sampai perempuan suka sama perempuan, ya
Laki-laki suka sama laki-laki, ini kan aneh saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan selalu menciptakan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu menjadi penolong. Yang parah kan begini, laki-laki jadi penolong laki-laki yang sakit terkena, itu kan sakit sekali ya. Tapi kita bersyukur karena orang masih dikuat dengan kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan orang bersyukur juga orang masih ditegur, dikuatkan. Nah, otomatis kalau luka yang kita obat, kalau masih ada luka pasti sakit. Tapi ketika luka yang sudah sembuh dan ditaruh obat, artinya begini. Saudara kalau sudah dewasa, walaupun sudah dengarkan firman Tuhan yang tajam mungkin, saudara tidak akan tersinggung karena saudara juga sudah dewasa. Tapi kalau saudara belum dewasa dan sudah dikatakan begini, saudara kalau ikut Tuhan, saudara akan dikirim di tengah-tengah serigala. Orang kan maunya kita jadi serigala, yang lain jadi domba. Ya maunya kan begitu. Tapi orang harus kenal kebenaran firman Tuhan bahwa ya orang tidak bisa berdiri sendiri. Orang adalah domba, ya makanya domba itu begini, tahu kandangnya di mana. Ya kalau domba yang ada di kandang di mana itu kan bahaya saudara. Itu bukan domba, tapi sapi pecan. Kalau sapi pecan kan batandu, kalau domba kan yang batandu. Ya, yang parah kan begitu. Tapi orang harus ya maklumilah semua yang terjadi di kehidupan orang semua. Itu semua proses Tuhan. Satu kali orang temukan segala sesuatu yang aneh-aneh. Kalau orang tidak kenal kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Firman Tuhan yang telah datang lebih tajam daripada pedang bermata dua, dapat memisahkan tubuh, bahkan roh, bahkan sumsum kami, sehingga kami boleh ditegur kembali, kami dikuatkan kembali. Ini kehidupan kami Tuhan, prosesi hidup kami, supaya semakin hari semakin kami mengenal Engkau, dan kami percaya kami menerima pesan Roh Kudus. Kami boleh fokus untuk belajar terus, renungkan terus kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami ada dalam tangan kasih-Mu. Jiwa kami punya pegangan yang kuat, roh kami boleh menyatu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehidupan kami semakin hari Engkau membawa kami di jalan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menyembah Tuhan dengan penyembahan yang kami serahkan.